Itu sudah paling sopan ya, Ya. sudah majas, sudah diperhalus Ya karena sudah. kita berhadapan dengan pemerintah yang brutal, jadi mesti vulgar juga kan, dia brutal aja nih, kebijakan brutal. Tapi seandainya ditantangin Luhut gitu, suruh debat gitu, mau nggak ditantangin apa atau pemerintah pusat yang dikritik-kritik begitu? Ya, saatnya kita bahas apa arti data tambahan rekor kasus COVID-19 terhadap ekonomi. Sudah tersambung via Skype akademisi Universitas Indonesia Fitra Faisal. Mas Fitra, data sempat landai tetapi kemarin rekor lagi nih. Apa makna data ini bagi sosial dan ekonomi? Data ini jelas menjadi panduan dan market ya. Jadi kalau kita melihat sebagai point of reference, bulan Maret di kuartal pertama tahun 2020 ini IHSG dan juga rupiah cukup tertekan gitu ya. Nah ini kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya sebenarnya fair value dari rupiah di bulan Maret itu adalah 13.000 atau 14.000. Tetapi kita melihat justru di bulan Maret rupiah masuk ke level 16 ribuan, bahkan sempat masuk ke level 17.000. Nah melalui serangkaian diagnosa yang kami lakukan ya, ada satu istilah teknisnya, ada impulse response function yang artinya kita mengukur gejolak rupiah itu terjadi karena apa. Ternyata memang lebih dikarenakan faktor-faktor yang sifatnya non-fundamental. Nah, salah satu yang paling dominan adalah market fear yang di-create atau yang dihasilkan oleh data-data terkait dengan COVID-19, baik itu angka infeksi maupun angka kematian. Nah, kita bisa melihat juga kemarin ketika adanya spiking, ada peningkatan secara cukup signifikan di angka infeksi, itu justru juga mempengaruhi rupiah dan juga mendepresi IHSG. Nah ini yang juga kita harus perhatikan bahwa data-data ini akan menekan pasar ya, pasar akan menjadi lebih takut dan ada kecenderungan capital outflow. Meskipun demikian sebenarnya kita sudah bisa melihat juga kemarin pasar sempat lumayan optimis dengan adanya relaksasi. Artinya kita melihat justru pada awal-awal pemberlakuan relaksasi rupiah dan juga IHSG itu justru berkembang ke arah yang lebih positif. Tetapi kita lihat juga ketika relaksasi ini kemudian berujung pada peningkatan data infeksi, itu trennya juga kemudian berbalik. Nah ini yang kemudian harus kita terus berhati-hati. Ini orang nggak bisa membayangkan apa yang terjadi sekarang. Ini sebenarnya ini bukan lagi soal coronavirus, ya ini ada 3 tingkatan ya. Pertama orang coronavirus itu public health system. Yang kedua ya ekonomi collapse. Itu orang sekarang di dunia internasional bicara soal deglobalization and decoupling of economic. Itu tema-tema besar sekarang di dunia. Yang ketiga, orang bicara civilization collapse. Ya. Yang Indonesia ini sekarang yang collapse itu civilization-nya udah tahapan paling tinggi menurut saya. Jadi kita ini udah bahaya. Jadi kalau survei-survei itu buat saya udah orang-orang yang nggak waras saja yang masih percaya survei. Ya, ini sekarang bukan soal survei Anies atau survei tidak Anies. Negara ini sekarang sibuk berpikir mau cari utang. Ya 1.039 triliun, tapi sampai sekarang stres nggak tahu mau ngutang kemana. Ya kemarin saya baca tulisan Bambang Susatyo, Marwar Sirait dan Andi Rahmat, tiga-tiganya pendukung utama Jokowi, ya itu aja udah hopeless. Ya ketika saya ditelepon sama Andi Rahmat tadi malam, saya menjelaskan sama mereka, kamu mau membebankan semua dalam tulisan kamu itu dalam stimulus ekonomi, pemulihan itu kepada state. Nggak akan ada, saya bilang, uangnya. Dan Bank Indonesia sampai sekarang nggak akan mungkin cetak uang. Karena apa? Karena itu sudah tidak mungkin Bank Indonesia melakukan cetak uang seperti tahun 98. Ya, nggak ada lagi di kemampuan Bank Indonesia, dan dia takut ditangkap seperti zaman dulu. Jadi Sri Mulyani mau ngutang kemana? Saya kasih tahu IMF sekarang. IMF itu 160 negara antri mau utang ke IMF. Termasuk 10 negara kreditornya, Amerika dan lain-lain. Amerika mau cetak uang 3 triliun US dollar.
Cina mau cetak utang 4,7 triliun yuan. 3,7 triliun yuan itu dalam infrastruktur bond, yang 1 triliun yuan itu dalam bentuk pandemic bond. Nah, kita mau coba buat pandemic bond kemarin, nggak laku. Sri Mulyani itu mau buat pandemic bond. Jadi kita ini pada akhirnya harus tahu dalam 2 bulan ke depan, yang ada itu rakyat kelaparan, rakyat marah, social unrest, dan huru-hara di mana-mana. Nah, kalau negara-negara seperti ini, dalam semua buku-buku tentang The Rise and Fall the Great Nation, atau The Rise and Fall the Nation, ini kita masuk yang disebut the fall itu, kita hancur. Jadi kalau orang masih berpikir Jokowi, masih berpikir Anies dan lain-lain, saya udah nggak pernah lagi berpikir itu. Ini ke depan ini, ya kita ini sudah hancur babak. Dan yang berikutnya juga, skenario pertumbuhan ekonomi ini sangat tergantung pada kurvanya ini melandainya di bulan apa. Nah, dengan skenario pertumbuhan ekonomi positif, ini sebenarnya sangat tergantung pada melandainya kurva di bulan Juli atau Juni. Ya, kalau di Juni atau Juli ini kurvanya bisa melandai, maka kita bisa masuk wilayah pertumbuhan ekonomi positif. Kita masih punya ruang untuk tumbuh positif dan menghindari resesi. Ya, jadi dalam skenario ini mungkin kita bisa tumbuh antara 1% sampai 2% maksimal. Tetapi jika kurvanya ini melandai lebih dari bulan September, kita akan mulai memasuki wilayah pertumbuhan ekonomi negatif. Dalam perhitungan kami itu minus 0,8%. Skenario pemerintah kan, skenario berat itu minus 0,4%, tetapi kita meyakini bahwa itu bisa lebih dari itu. Jadi antara minus 0,8% sampai minus 1%. Beberapa proyeksi lain bahkan jauh lebih berat ya, seperti skenario dari World Bank, ADB ya, minus 2% ke atas gitu. Jadi semuanya ini memang sangat tergantung pada the way the government mitigate the crisis. Bagaimana kurva pandemi ini dibuat lebih landai. Begini, ini karena ada yang disebut Yusuf Kala kemarin. Itu 2 bulan golden time, ya, Januari Februari itu diabaikan. Itu satu, coba lihat. Yang kedua, apa yang kamu lihat itu yang disebut oleh Anies kemarin, kita menyembunyikan informasi adanya COVID di bulan Januari dan Februari. Itu dirilis tanggal 6 bulan 6 kemarin oleh majalah terbesar di Eropa, di Economist, ya, dan kemudian sebelumnya oleh Sydney Morning Herald. Yang kemudian kamu lihat lagi, ya, kemarin itu Pangdam Brawijaya, ya, Pangdam Brawijaya mengatakan Risma dan kawan-kawan tidak ngurus COVID, cuman canda-canda, main drama. Itu kan bukan saya ngomong. Kalau saya ngomong nanti saya dikejar-kejar sama buzzer. Nah, ini yang ngomong Panglima Daerah Militer Brawijaya. Yang ngomong, baca semua di koran. Nggak ada yang ngurus ini semua. Panggung sandiwara, ya. Cuman satu menurut saya yang memang dari awal itu konsisten untuk ngurus COVID itu cuman Anies Baswedan. Tapi Anies Baswedan itu siapa? Karena Anies Baswedan kan bukan pemerintah pusat. Dia adalah pemerintah daerah. Ketika pemerintah pusatnya buka transportasi, KRL, Jabotabek, buka transportasi pesawat terbang, sebentar buka, sebentar enggak. Ya dia di Jakarta ya gagal juga. Makanya ini kegagalan ini akan total dan ini negara kolaps. Jadi bukan hanya Jokowi yang 6 bulan menurut saya kolaps dari prediksi kemarin. Kalau misalnya tadi Mas Fitra menyebutkan bahwa mungkin kita akan minus gitu, skenario yang berat ini berarti apa yang perlu kita lakukan, Mas Fitra, dengan data-data yang belum melandai? Ya, skenario-nya adalah kembali ke bagaimana kita bisa memfokuskan diri pada kebijakan-kebijakan kesehatan. Nah, merujuk pada survei Politico yang beberapa waktu yang lalu ya dirilis ya dari Amerika Serikat, bahwa sebenarnya Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain ini masuk dalam kuadran positif dari sisi health outcome dan dari sisi economic outcome. Untuk catatannya di kuartal pertama tahun 2020 tumbuh 2,97%, ini merupakan salah satu yang tertinggi juga di regional, meskipun ini meleset jauh dari ekspektasi pemerintah, tetapi ini suatu hal yang kalau dibandingkan secara komparatif ini termasuk yang paling baik. Health outcome-nya juga bukan merupakan yang paling buruk, artinya juga masuk wilayah yang masih wilayah positif. Cuma catatan dari penelitian Politico ini adalah kebijakan kesehatan ini masih perlu diperbaiki lagi. Ya, jadi bagaimana kita bisa kemudian menghindari angka infeksi yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi biar bagaimanapun kita bisa lihat bahwa PSBB atau kemudian
relaksasi ini harus kemudian betul-betul berdasarkan angka pandemi, ya, bukan yang lain. Kak Rocky, ini sebelum pertanyaan selanjutnya, Kak Rocky juga yang kalau ngeritik pemerintah ini kan vulgar juga gitu kan ya, kadang-kadang pilihan katanya juga dungu lah apalah gitu kan. Nah ini ya. Itu paling sopan buat keadaan sekarang. Itu sudah paling sopan ya, sudah majas, sudah diperhalus ya, karena sudah. kita berhadapan dengan pemerintah yang brutal, jadi mesti vulgar juga kan, dia brutal aja nih, kebijakan brutal. Tapi seandainya ditantangin Luhut gitu, suruh debat gitu, mau nggak ditantangin atau pemerintah pusat yang dikritik-kritik begitu? Berani nggak? Ya, saya berdebat dengan argumen. Mau rendahkan Rocky Gerung, sama orang nggak punya kapasitas. Terima kasih Opi propaganda. Nggak, Rocky Gerung dan saya ini sudah 30 tahun lebih jadi TV, sangat mencintai bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia. Orang-orang lain itu entah kapan dia mencintai, saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang kita disuruh debat sama orang yang nggak mencintai bangsa ini, bagaimana? Waduh.